Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi Terapan. Kami dari kelompok 6, semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 yaitu Baik, saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen atau consumer behavior juga merupakan aspek penting yang harus diperhatikan dalam memasarkan produk dari perusahaan organisasi. Berbagai target sasaran konsumen memiliki tingkah laku yang berbeda. Jika target demografi yang disasar adalah generasi muda, maka produk dan strategi marketing tertentu akan jauh lebih bekerja dibanding dengan berbagai produk dan strategi yang disasarkan pada generasi tua. Beberapa pengertian perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama menurut Coltrane dan Keller. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, organisasi memilih dan membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua, menurut Hasan, perilaku konsumen adalah studi proses yang terlibat ketika individu atau kelompok memilih, membeli, menggunakan, atau mengatur produk, jasa, ide atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Ketiga, menurut Skidman dan Kanoff, perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Materi selanjutnya yaitu macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk yang lain. Yang kedua yaitu teori psikologis. Teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dan menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga yaitu teori antropologis. Teori ini juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen, dapat dibedakan dalam dua macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna kardinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif dengan anggapan bahwa konsumen akan memaksimumkan kepuasan yang dapat dicapainya. Diterangkan bagaimana seorang akan menentukan konsumsinya ke atas berbagai jenis barang yang terdapat di pasar. Yang kedua yaitu pendekatan nilai guna ordinal. Manfaat atau kenikmatan yang diperoleh masyarakat dari mengkonsumsi barang-barang tidak dikuantifier, tingkah laku seorang konsumen untuk memilih barang-barang yang akan memaksimumkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva kepuasan sama, yaitu kurva yang menggambarkan gabungan barang yang akan memberikan nilai guna atau kepuasan yang sama.
Kepuasan konsumen, seorang konsumen akan mencapai kepuasannya yang maksimum apabila ia mencapai titik di mana garis anggaran pengeluaran menyinggung kurva kepuasan sama. Baik, yang berikutnya ada prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen terbagi dalam beberapa poin, yaitu yang pertama ada kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan. Meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain. Yang kedua, ada konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen tentu akan memilih biaya yang lebih kecil. Dan di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar. Dan poin ketiga yaitu tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat yang tepat. Saat membeli suatu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sama dengan harga yang harus dibayarkan. Jika segelas kopi Starbucks misalnya terlalu pahit untuk harga 40.000 per cangkir atau per cup, dan lebih nikmat kopi tubruk di warung kopi yang harganya Rp3.000 per cangkir atau per gelas. Nah, maka tentu saja dengan pengalaman tersebut akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumsinya mengenai kopi di masa yang akan datang. Dan yang poin terakhir, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Dengan demikian, konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara. Konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambahan kepuasan. Semakin banyak jumlah barang yang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan sebesar harga barang tersebut, maka konsumen akan berhenti membeli barang tersebut, manakala manfaat tambahan yang diperolehnya sama besar dengan tambahan biaya yang harus dikeluarkan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor-faktor kebudayaan, subbudaya, kelas sosial. Yang kedua, faktor-faktor sosial, kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Yang ketiga, faktor pribadi, umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang keempat, faktor-faktor psikologis, motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Materi selanjutnya yaitu manfaat perilaku konsumen. Manfaat perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen yaitu yang pertama, mampu menarik pembeli lama. Bisnis yang terus berjalan tidak melulu mencari pembeli baru, tapi juga berusaha menarik pembeli lama untuk terus membeli produk kita. Dengan mempelajari perilaku konsumen, kita bisa mengetahui opini mereka setelah menggunakan produk. Bisnis bisa mengetahui pendekatan yang tepat agar konsumen bisa menjadi pelanggan setia. Yang kedua, merancang strategi pemasaran. Iklan aplikasi jual beli online yang dilihat di YouTube selalu berhasil menarik pelanggan untuk menggunakan produknya. Itulah kegunaan memahami perilaku konsumen. Kita bisa tahu strategi pemasaran apa yang mereka sukai, mulai dari konten hingga strategi pemasaran yang mereka sukai melalui dari konten hingga media iklan. Tentunya iklan tersebut menjaga brand image yang ingin ditampilkan kepada konsumen agar visi yang dimiliki bisnis tetap terjaga. Yang ketiga, memprediksi tren pasar. Analisis perilaku konsumen bisa menjadi alat bantu bisnis dalam memprediksi tren pasar yang sedang berlangsung. Di sini kita bisa tahu produk apa yang sesuai dengan tren tersebut dan konsep iklannya. Cara ini lebih efisien daripada memproduksi barang atau jasa yang belum tentu diminati oleh konsumen. Yang keempat, mengetahui kompetitor. Perilaku konsumen juga bisa menjadi alat bagi bisnis untuk mengetahui strategi kompetitor. Perlu diingat, kompetitor
Yang dimaksud adalah bisnis yang menjual produk yang mirip dengan apa yang dijual. Jika ingin mengetahui strategi kompetitor hanya dengan memahami perilaku konsumen kita, tanyakan beberapa hal, yaitu yang pertama, mengapa konsumen membeli produk kompetitor. Yang kedua, fitur unggul apa yang dimiliki oleh produk kompetitor. Apa saja masalah produk kita yang hanya bisa dijawab oleh produk kompetitor. Dengan tips ini kita dapat memahami bagaimana kompetisinya berlangsung sehingga kita bisa menawarkan fitur produk yang lebih menguntungkan. Yang kelima, menciptakan inovasi baru. Sudah jadi rahasia umum bahwa bisnis ingin mengembangkan lini produk baru untuk meningkatkan keuntungannya. Kabar buruknya, beberapa brand terkenal memproduksi produk baru tapi berujung pada kegagalan. Itulah pentingnya menganalisa perilaku konsumen. Bisnis bisa membuat lini produk baru yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar atau dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan pun lebih terarah sehingga bisa menarik perhatian pasar untuk membeli produknya. Meningkatkan customer service. Analisis perilaku customer juga membawa dampak positif bagi peningkatan layanan pelanggan atau customer service. Dengan cara yang kita bisa demografis pelanggan yang didapatkan, pelayanan dalam bisnis pun bisa disesuaikan sehingga konsumen merasa dihargai. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Perilaku konsumen merupakan aspek penting dalam memasarkan produk dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Teori ekonomi mikro, psikologis, dan antropologis merupakan beberapa teori yang digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen meliputi kelangkaan dan terbatasnya pendapatan konsumen, mampu membandingkan biaya dengan manfaat, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat, dan setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen meliputi kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.